إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir yang telah kita baca pembahasan hadis tentang tiga hal yang siapa tiga perkara itu ada padanya maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Mereka yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari siapapun selain keduanya. Yang kedua, mereka yang mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, mereka yang membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dilempar ke dalam api. Baik, kemudian beliau menyebutkan dua ayat Al-Maidah ayat 54 tentang sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka rendah terhadap orang-orang beriman, perkasa di hadapan orang-orang kafir, dan mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, serta mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah saya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni kesalahan kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Setelah itu beliau mengurai sedikit tentang ayat ini. Beliau berkata, "Fa innar rasula ya'muru bima yuhibbullah wa yanha amma yabghaduhu Allah wa yaf'alu ma yuhibbuhu Allah wa yukhbiru bima yuhibbuhu Allah at-tasdiqa bihi. Faman kana muhibban lillah lazima an yattabi'a ar-rasul wa yusaddiqahu
فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتعشى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. Kata beliau, memberikan ilmu tentang ayat ini, jika kalian, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti saya. Allah perintahkan supaya Rasulullah menyampaikan hal ini, supaya beliau sallam semata yang diikuti dalam mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintah pada perkara yang Allah cintai dan melarang perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Beliau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, serta beliau mengkhabarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk dibenarkan. Perhatikan 4 yang beliau sebutkan di sini. Nabi sallallahu memerintah apa yang Allah cintai. Nabi melarang apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Berarti Allah cintai supaya ditinggalkan. Ya. Nabi melakukan ini perbuatan. Nabi melakukan apa yang Allah cintai. 3. Dan yang keempat, berita. Nabi memberitakan apa yang Allah cintai untuk dibenarkan. Pemberitaan Nabi adalah pemberitaan yang Allah cintai kalau kita benarkan, kalau kita terima. Jadi, kata Syekh, siapa yang mencintai Allah, maka pasti mengikuti Rasulnya. Pasti mengikuti Rasulnya. Sebab apa? Nabi SAW tidaklah memerintah kecuali apa yang Allah cintai. Sementara kaidah yang lalu-lalu apa? Kalau mencintai Allah, maka harus mencintai apa yang Allah cintai. Sementara perintah Nabi adalah apa yang Allah cintai. Larangan Nabi adalah apa yang Allah cintai supaya ditinggalkan. Perbuatan Nabi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk dilakukan. Pemberitaan Nabi sallallahu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk dibenarkan. Kalau begitu, siapa yang mencintai Allah maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu, sehingga wujudnya, kalau dia mengikuti Nabi, maka dia akan membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu beritakan. Dia akan mentaati apa yang Rasulullah sallallahu perintah. Dia akan mencontoh, meneladani Nabi sallallahu dalam semua yang beliau lakukan. Dia akan tinggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan, larang. Maka siapa yang melakukan ini, maka artinya dia telah melakukan apa yang Allah cintai, yang dengannya Allah pun akan mencintainya. Jelas? Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Baik, setelah uraian 2 ayat ini, Al-Maidah ayat 54 dan Ali Imran ayat 31, beliau memberikan ketentuan umum yang sangat mendasar. Faja'alallahu li ahli mahabbatihi alamatain, ittiba'ur rasul wal jihadu fi sabilih. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk orang-orang yang Allah cintai 2 tanda. Yang pertama, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu. Yang kedua, mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasul pada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka apa?
Apa alamatnya? Fattabi'uni, ikuti saya. Baik. Kemudian jihad pada ayat Al-Maidah. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum yang Allah cintai itu rendah terhadap orang yang beriman, mencintai orang beriman, perkasa terhadap orang kafir, membenci orang kafir. Terus yujahiduna fi sabilillah. Ini alamat. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dua hal penting ini. Mengikuti Rasulullah SAW dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, "Wadzalika li'anna al-jihad haqiqatuhu al-ijtihadu fi husuli ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal 'amali shalih wa min daf'i ma yubghiduhu Allah min al-kufr wal fusuq wal 'isyan." Wa qad qala ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wa tawa'ada man kana ahluhu wa maluhu ahabba ilayhi min Allahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi fi hadzal wa'id bal qad thabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sahih annahu qala walladhi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hal itu karena jihad hakikatnya adalah ini hakikat jihad yang dengannya kita akan melihat makna jihad yang luas. Jihad, kata beliau, hakikatnya adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan apa yang Allah cintai, mengerahkan segenap kemampuan dalam memperoleh apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, berupa iman, berupa amalan saleh, dan bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan dalam menolak, menjauhi, mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, berupa kekafiran, kefasikan, serta maksiat. Ini jihad. Jadi orang yang jihad dalam makna ini sangat berhubungan dengan hakikat cinta. Makanya jihad adalah alamat dari cinta itu. Kalau benar cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad di jalan Allah? Mengerahkan segenap kemampuannya dalam meraih apa yang Allah cintai. Apa yang dia cintai yaitu Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi mengerahkan segenap kemampuannya dalam mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menjauh, menghindar, menyelamatkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Itu jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Taubah ayat 24, "Qul, sampaikan, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, semuanya kerabat terdekat, bapak, anak, saudara,
istri. Wa ashiratukum, dan keluarga kalian, umum. Kemudian wa amwal, dan harta. Iqtaraftumuha, harta yang betul-betul kamu upayakan, kamu usahakan. Kamu dapatkan harta itu karena kepayahan, karena usaha, karena kerja keras. Dan wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan bangkrutnya. Kamu tidak mau rugi dalam perdagangan itu. Sebab apa? Modal luar biasa sudah, prospeknya luar biasa sudah, kesempatan luar biasa di dalamnya. Kemudian wa masakinu tardawnaha, dan serta tempat-tempat yang kalian ridai. Jika semua ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, jihad disebut juga, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu kalian. Allah ancam, tunggulah kalian, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya, ketentuannya. Ini ancam. Jadi kata beliau, Allah mengancam mereka yang keluarganya dalam berbagai jenisnya dan hartanya dalam berbagai bentuknya. Allah mengancam mereka yang ahluhu wa maluhu, lebih dia cintai dari Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalan Allah. Allah ancam dengan ancaman yang sangat. Fatarabbasu, maka tunggu saja, hatta ya'ti Allahu bi amri. Ayat ini memberi ilmu kepada kita bahwa jihad betul-betul merupakan alamat dari cinta. Perhatikan 3 yang disebutkan di sini yang harus lebih dicintai. Yang pertama Allah, dan di sini adalah puncak cinta. Yang selanjutnya Rasulnya, itu cinta karena Allah. Kita cintai Rasulullah SAW di atas semuanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jihad. Apa itu jihad tadi? Mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan apa yang Allah cintai. Bukan apa yang kita sukai. Bukan apa yang kita sukai, tetapi apa yang Allah cintai. Dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Bukan sekedar apa yang kita benci, tapi yang Allah Subhanahu wa taala benci. Baik. Jadi disebutkan Rasulullah SAW harus lebih cintai. Kalau begitu apa? Harus ikuti Nabi SAW. Dan disebutkan jihad. Kalau begitu harus wujudkan jihad. 2 ini disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu 2 hal ini betul-betul merupakan tanda dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadahnya, dalam keyakinannya, dalam berpakaian, dalam berumah tangga, dalam hidup dan matinya. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat mujahadahnya, kesungguhannya, pengerahan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seadanya. Tidak seadanya. Jadi sini terlihat bahwa jenjang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenjang yang amat besar, yang betul-betul merupakan ukuran yang nampak terlihat dalam diri kita. Kita bisa melihatnya. Kita bisa mengukur diri kita di atas ini. Dan siapa yang jujur akan melihat kelemahannya, kekurangan dan kekurangannya dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia melihat alamatnya. Di mana kita dalam ittiba terhadap Rasulullah. Di mana kita dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mengerahkan segenap kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis di antara doa Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya meminta kepadamu cintamu, cinta Allah. Yang kedua, cintanya orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan yang ketiga, amalan yang mengantar kepada cinta kepada Allah. Amalan yang mengantar untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguh saya betul-betul meminta cintamu. Wa hubba may yuhibbuk, dan cintanya orang yang mencintai. Siapa yang pertama mas ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Siapa yang pertama di sini? Amalan apa yang pertama? Jihad. Ini disebutkan dalam ayat ini. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang disebutkan dalam ayat. Kalau semua itu harta kalian dalam berbagai bentuknya, bagaimanapun susah payahnya kamu upayakan itu harta. Demikian pula kerabat-kerabat kalian bagaimanapun dekatnya, kalau kalian lebih cintai dari Allah dan dari Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu kalian. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, bal qad thabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahih annahu qala walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bahkan telah sabit dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku di tangannya. Siapa itu? Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi yang jiwaku di tangannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersumpah demi Allah, tapi menjelaskan sifatnya Allah. Dia yang memegang seluruhnya. Demi yang jiwaku di tangannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilai, sampai saya yang paling dia cintai, mi waladihi, yang paling dia cintai dari anak-anaknya, wa walidihi, dan dari kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia seluruhnya. Ini uraian dari ayat yang di atas, bahwa Rasulullah harus yang paling dicintai kalau kita ingin sampai ke dalam jenjang kesempurnaan iman, halawatul iman, rasakan manisnya iman. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qala lahu ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala
فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. Setelah beliau menyebutkan ayat, menyebutkan keterangan Rasulullah SAW, selanjutnya beliau menyebutkan hadits Nabi SAW yang berhubungan dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadits yang sahih Bukhari, bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau betul-betul yang paling saya cintai dari segala sesuatu, kecuali jiwa, kecuali diri. Sampai di sini jenjangnya Umar. Maka apa kata Nabi sallallahu la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai saya yang paling kamu cintai dari dirimu, dari jiwa. Umar adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang cepat dalam menerima kebenaran. Maka apa kata beliau? Langsung beliau mengatakan, demi Allah, sungguh engkau betul-betul yang paling saya cintai dari diriku, dari jiwa. Maka di sana Nabi sallallahu mengatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang wahai Umar. Sekarang apa? Baru sekarang sampai ke dalam jenjang kesempurnaan iman. Jadi Nabi mengatakan la ya Umar, tidak. Artinya apa? Belum. Sama dengan hadis la yu'minu ahadukum. Tidak apa di sini tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Keimanan sempurna. Jelas ya? Keimanan sempurna. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai saya yang paling dicintai dan seterusnya. Kalau kita memahami ini, maka kita tahu jalur kemana arah perkembangan iman itu. Kita punya ilmu kemana arahnya. Kita tahu alamatnya. Kita tahu tanda-tandanya. Ketika Rasulullah SAW yang paling kita cintai, sampai mengalahkan cinta kita terhadap diri kita. Situ arahnya. Kalau tidak mengarah ke situ, bahkan semakin menjauh, maka jalur imannya, hati-hati bukan jalur iman. Baik. Jadi kata beliau, hakikat cinta tidak akan pernah sempurna kecuali hanya dengan membantu, membela, mencintai apa yang dicintai. Yang mana bentuknya adalah bersesuaian dengan yang kita cintai dalam cinta apa yang dia cintai dan dalam benci apa yang dia benci. Sementara Allah mencintai iman dan takwa dan membenci kekafiran, kefasiqan serta maksiat. Ini ukuran. Jadi kalau ingin sempurna imannya, maka sejalan dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah mencintai iman, cinta iman. Allah mencintai takwa, cintai takwa.
Allah membenci kekafiran, benci kekafiran. Allah membenci kefasikan, benci kefasikan. Allah membenci maksiat, benci maksiat. Disitulah hakikat cinta. Tidak akan pernah ada orang yang mencintai sesuatu kecuali harus seperti ini keadaannya. Apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bergandengan dengan cinta terhadap apa yang Allah cintai dan benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini dua tidak akan pernah lepas. Dalam ukuran benar dan sempurnanya cinta, benar dan sempurnanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara melakukan kesyirikan, ketemu? Bisa? Mungkin hal itu? Tidak mungkin. Terus perasaan cinta yang dia rasakan? Tipuan. Dia belum mengenal cinta. Jelas ya? Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi membenci nilai-nilai iman, membenci keimanan, membenci nilai-nilai takwa, tidak akan pernah. Ini perbuatan orang. Kalau ada yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara membenci malaikat, membenci Rasulullah Muhammad sallallahu, membenci Nabi Isa misalnya, membenci Nabi Musa, tidak akan pernah benar. Membenci sahabat, membenci sahabat, tidak akan pernah benar. Tipuan. Sebagaimana orang-orang Syiah. Orang Syiah itu paling hebat dalam berbicara tentang cinta. Ahlul Bait, menganggap dirinya Ahlul Bait. Indonesia ada Ijabi. Kata apa? Jamaah cinta Ahlul Bait atau apa? Tidak akan benar cintanya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia membenci sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau berbicara tentang cinta, luar biasa, sampai menangis mereka, sampai berani mereka memotong-motong dirinya dalam ungkapan cinta itu orang-orang Syiah. Dalam ungkapan cinta sampai berani mereka potong-potong dirinya. Di hari Karbala misalnya. Hati-hati tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Jalaluddin Rahmat, Bandung, biasa diundang ke Telkom. Mukhtar Adam, Bandung, punya pondok pesantren di Selayar. Orang-orang Makassar, Hafid Paronda, Sofa Ata'na. Ini sudah dari Iran semua ini, pelajar. Sudah mengambil racun-racun ke sana dan masuk. Di Unhas, Iran sudah mempunyai tempat khusus di Unhas. Di situ dia bisa masukkan buku-bukunya, semuanya atas nama budaya, tukaran budaya. Tidak akan pernah cinta.
Puisi-puisi, zikir-zikir, nyanyian-nyanyian, nasyid-nasyid, ungkapan cinta kepada Nabi Sallallahu. Hebat sekali itu orang Syiah. Kalau orang lihat lagu-lagunya, bagaimana syekh-syekh besarnya itu menyanyikan, orang tersentuh, akan ikut menangis. Iya. Maksiat itu mempunyai daya tarik. Iya. Iya. Daya tariknya bid'ah lebih hebat. Sebab bid'ah lebih dicintai oleh syaitan. Makanya orang kalau terkena maksiat, tertarik sama maksiat, iya. Begitu habis melakukan maksiat, masih sadar itu. Melakukan dosa, sadar dia melakukan dosa. Tapi kalau orang tertarik melakukan bid'ah, sehabis melakukan bid'ah, siap lagi melakukan selanjutnya. Hamba senang, hamba merasa. Seperti apa? Ketertarikan lebih gawat. Orang-orang Syiah banyak juga dalam kelompok-kelompok tarekat. Banyak kelompok-kelompok tarekat. Kelompok sayyid-sayyid, habib-habib. Mereka menyatakan cinta kepada Allah, luar biasa pembahasannya, cinta kepada Rasulullah. Tetapi apa? Yang paling Allah benci di antaranya bid'ah. Yang paling Nabi Muhammad SAW benci. Senang mereka lakukannya, tidak peduli. Terus cinta apa kalau begitu? Cinta tipuan. Sebab alamat cinta adalah ittiba'ur Rasul. Allah sendiri yang perintahkan, kul, bilang, sampaikan ya Muhammad. Rasulullah yang langsung disuruh perintah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian, akan dibalas cintai. Ini global uraiannya, uraian ini global. Rinciannya, di rincian itulah biasa orang terseleksi. Di rincian itu orang terseleksi. Ikuti saya, itu alamat cinta. Ikuti saya, itu alamat cinta. Semuanya akhirnya mengaku, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Uraiannya, bagaimana Nabi, bagaimana akidahnya Nabi Muhammad SAW, kita ikuti. Bagaimana sholatnya Nabi, kita ikuti. Atau sholatnya orang lain yang kita ikuti. Salatnya ustaz, salatnya kiai, salatnya syekh. Bagaimana puasanya Nabi? Bagaimana zakatnya Nabi? Nabi yang harus jadi panutan. Bagaimana Nabi terhadap riba? Bagaimana Nabi terhadap keluarganya? Bagaimana Nabi terhadap anaknya? Itu seluruhnya uraian kalau betul-betul cinta. Fattabi'uni, ikuti saya. Bagaimana Nabi dalam dakwah? Bagaimana Nabi SAW dalam dakwah? Pernahkah mengadakan semacam ini, semacam itu, semacam itu? Bagaimana Nabi dalam berbagai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Jelas sekali perkara ini. Tinggal kita kembalikan kepada diri kita, rinci mana ayatnya, mana hadisnya yang datang dari Rasulullah. Kalau tidak ada, tinggalkan. Siapapun yang mengucapkannya. Dan benci. Itulah yang benci. Cinta terhadap sunnah Nabi SAW akan membenci semua perkara yang bertentangan dengan sunnah. Kalau cinta terhadap sunnah Nabi SAW mengharuskan cinta terhadap orang-orang yang menegakkan sunnah. Apakah sunnah dalam keyakinan, sunnah dalam dakwah, sunnah dalam sholat, sunnah dalam hal makan, minum, sunnah dalam hal berpakaian, sunnah dalam hal penampilan, sunnah dalam di masjid, di rumah, sunnah dalam perkawinan, dalam pernikahan, dalam kelahiran, dalam kematian. Betul Rasulullah SAW. Dia cintai orang-orang yang menegakkan itu dan mengharuskan benci terhadap bid'ah dan membenci orang-orang yang melakukannya. Itu tidak boleh tidak, itu alamat.
Dan ini adalah awthaqu ural Islam, awthaqu ural iman. Sekuat-kuat tali iman adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki itu, tidak ada yang bisa ganggu gugat dia. Dia akan tegak, dia akan kokoh. Kalau memiliki hal itu. Ini kekuatan yang amat dahsyat. Tidak ada yang mengalahkan ikatan imannya ketika dia telah memiliki hal itu. Baik. Jadi dengan demikian kita mendapatkan ilmu yang amat penting di akhir pembahasan ini tentang hakikat cinta dan kesempurnaan cinta bersesuaian dengan yang kita cintai, dalam cinta, dalam mencintai apa yang dia cintai, dan dalam membenci apa yang dia benci. Dua. Kita mencintai atau membenci, kita semua bisa merasakan. Kita semua bisa merasakan. Kita mencintai atau membenci, kita semua bisa merasakan. Iya. Saya cintai orang ini karena Allah. Saya benci orang ini karena Allah. Saya cintai amalan ini karena Allah. Saya membenci amalan ini karena Allah. Ini adalah alamat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan inilah hakikat penghambaan. Inilah ubudiyah. Itulah ubudiyah, penghambaan. Dan itulah nilai takwa yang ada di dalam hati. Jelas ya, ikhwah? Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pembahasan yang lebih rinci lagi antara hubungan antara cinta dengan keinginan hati. Baik, sekian, subhanallah.